Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kiranya hati Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa gembira di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat semua. Kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu tanggal 2 April 2022 bersama saya Woro. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru di pagi ini. Kami mengucap syukur atas udara segar dan nafas kehidupan yang kembali Bapa anugerahkan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan tanggung jawab kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Sumber Waras. Ayat Alkitab diambil dari Amsal pasal 14 ayat 30 dan Amsal 17 ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waras adalah ungkapan Jawa yang secara sederhana berarti sehat, baik, segar, dan berfungsi normal. Waras menjadi dambaan semua orang, seperti sering dinyatakan sesudah orang bertemu atau ketika orang berpisah. Mudah-mudahan diparingi seger waras atau dianugerahi sehat walafiat. Waras juga menjadi nama yang memotivasi orang untuk sehat. Banyak apotek, toko obat, bahkan rumah sakit memakai nama sumber waras, sugih waras, dan sebagainya. Bersikap ramah, suka menolong, berbuat baik, ternyata sangat baik untuk kesehatan mental dan fisik. Itu dapat mengurangi stres, meningkatkan daya tahan, dan kesegaran tubuh. Pernyataan ini bukan datang dari khotbah di atas mimbar saja, tapi juga dari para ahli psikologi. Orang yang suka berbuat baik cenderung riang, ceria, sehat, mampu bertahan dan mengatasi kesulitan. David McClellan meneliti kesehatan para pekerja sosial dan ternyata kondisi kesehatan mental dan fisik mereka rata-rata lebih baik ketimbang para pekerja dengan ketegangan dan kesulitan tinggi dalam pekerjaan mereka, seperti dinas gangguan, buruh pabrik, dan sebagainya. Bahkan menonton film yang bercerita tentang perbuatan baik yang mendalam dan mengesankan dapat membantu orang untuk sehat dan waras.
David juga pernah meneliti orang-orang yang menonton film tentang Ibu Teresa dari India yang menolong, mengasihi kaum papa. Ternyata kadar antibodi para pemirsanya cenderung bertambah, memberikan dampak kesehatan mental dan hormonal. Itu sebabnya sekarang ini masyarakat cepat marah, stres, agresif, karena yang ditonton hanya film kekerasan. Ahli lain, Dr. Jonas, juga menyimpulkan bahwa sikap altruistis, kebalikan dari egoistis, altruistis suka mendahulukan kepentingan orang lain, adalah salah satu jawaban untuk mengatasi krisis kesehatan. Bahkan ahli lain, Dr. Spielberger, dengan lebih lugas mengatakan, pikiran yang busuk, agresif, dendam adalah awal penyebab dari banyak krisis kesehatan dan kematian. Allah sendiri telah memberi teladan nyata yang di dalam Yesus Kristus telah sedemikian mengasihi, melayani, mengampuni, mendatangi, berkorban untuk kita, supaya kita sehat, selamat, dan waras. Ternyata hanya orang-orang yang terlebih dahulu telah dapat mengalami, merasakan kasih yang mendalamlah, yang dapat melakukan kasih dan bersikap baik terhadap orang lain. Orang-orang seperti itu pada kedalaman jiwanya memiliki sumber waras yang kemudian terwujud dalam hidup yang sehat. Sebenarnya para ahli di atas hanya menegaskan kembali kebenaran firman yang dapat kita baca dalam Amsal tadi, bahwa hati yang tenang adalah sumber waras. Masa tua sering berisi kelemahan badani, kekosongan jiwa, kesedihan, juga putus asa. Ada obat mujarab yang tidak bisa dibeli di apotek manapun, yaitu yang gembira, bersukacita, dan bersyukur. Kenapa banyak orang tidak menggunakan resep itu dan mencarinya di apotek kehidupan? Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Kembali kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi sumber kekuatan, kesehatan, dan semangat kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.